me do my two-step. Halo, selamat datang di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast. Masih bersama saya Maudi Utami, jurnalis Tribun Pontianak. Nah, kali ini kita dalam program Berbincang Komunitas. Sudah hadir nih di samping saya narasumber kita dari Ketua Komunitas Ayam Seremah. Yuk kita langsung kenalan. Halo Bang. Ya, halo. Nah, ini kita udah menghadirkan dari Komunitas Rama, bener ya? Betul. Oke, bisa dijelasin Bang, Komunitas Rama ini apa sih Bang? Komunitas Rama itu adalah satu komunitas ayam hias. Ayam hias, Iya, oke. ayam hias. Cuman ayam hias ini dikategorikan satu kategori itu ayam hias ayam serama. Ayam serama. Iya, Ada kepanjangannya nggak sih Bang? Ayam serama gitu. Ada nggak? Sebenarnya serama ini asalnya itu keceplosan antara para zaman dahulu di daerah jiran Malaysia. Oke. Sebenarnya ayam ini dipelihara pada bangsawan di Malaysia. Oh, gitu. Dibilang ini ayam Seri Rama. Seri Rama. Oh, Cuman oke. keceplosan orang Malaysia serama. Jadi namanya serama. Jadi ayam serama. Ayam seperti serama. itu. Bang, ini komunitas ayam serama ini sendiri sejak kapan sih terbentuknya, Bang? Kalau komunitas serama Pontianak ini itu pada tanggal 10 Oktober 2018. 2018. 2018. Oke. Itu terbentuk awal mulanya itu karena apa, Bang? Misalnya memang karena pecinta ayam hias ini di Pontianak banyak atau gimana sih sampai terbentuk komunitas ini? Sebenarnya terbentuk komunitas ini saya pribadi sebenarnya awalnya suka dengan ayam ini, Oke. coba pelihara di satu bibit dengan teman kita juga satu peternak di Pontianak. Saya coba melihat ayam ini karena unik, Oke. unik, cantik. Ya pokoknya dari lihat ayam ini pokoknya semuanya adalah cantik, unik, segala macam, seperti suka menyombongkan dirinya di atas meja seperti itu. Saya pikiran ternyata saya selidiki ayam ini ternyata di Kalimantan Barat ini 10 tahun yang lalu udah banyak pemeliharanya. Oh. Cuman mereka ini secara individual. Oke, Tidak secara ada individual. wadah untuk kumpul, bercengkrama. Sebenarnya ayam ini bagusnya seperti apa? Yuk kumpul seperti kan komunitas sekarang ini. Kita kumpul, ada komunitas. Jadi itu saya berpikiran lah bahwasannya ternyata ayam ini kan ayam kontes. Ayam kontes seni kecantikan ayam serama. Disitulah letak kontesnya. Kenapa dikonteskan? Saya mikir di Pontianak ini pencinta burung kan banyak. Iya, benar. Saya segelintir pikir burung bisa dikonteskan kenapa serama di Pontianak nggak bisa, saya bilang kan. Oke. Di Kalbar kenapa nggak bisa? Akhirnya saya rangkul lah teman-teman senior pemelihara serama. Dia punya ayam serama beberapa ekor, udah sampai ternak, sampai berbanyak ayam serama, teman. Dia nggak ada wadah Oke. untuk berkomunikasi, untuk berpencerama dengan teman, musyawarah dengan teman-teman satu tim serama. Saya rangkul, bentuklah ayam serama, komunitas ayam serama saya rangkul. Seperti itu asal muasalnya. Jadi kita beberapa orang, sekitar 4-5 orang. Ayo kita bikin komunitas ayam serama. Kita bangkitkan ayam serama seperti di Jawa, seperti di Malaysia. Oke, Terbentuklah ayam serama di tanggal 10 Oktober 2018. 2018 tadi. Iya. Bang, awalnya nih kalau boleh tahu nih komunitas ini terbentuk mulanya kali ini kan tahun 2018. Iya. Susah nggak sih ngumpulin ya para pecinta ayam hias? Kalau bisa dibilang ini ayam hias ya? Iya, ayam hias. Nggak, Tribuners di belakang kita nih sudah ada ayamnya. Lihat, bisa Tribuners lihat sendiri. Dia itu memang bentuknya kontes gitu ya, Iya, kontes. nggak suka yang gimana jalan-jalan gitu ya Bang? Iya, sebenarnya ayam serama ini uniknya, dia suka membusungkan dada. Oke, siap. Iya, membusungkan dada, suka melepaskan sayap di atas meja, dan uniknya dia nggak akan turun di atas meja. Nggak akan turun di Nggak atas akan meja. turun. Oke. Mungkin kalau ayam lain, ya maaf ya, mungkin ayam katai, dia langsung mungkin akan turun. Beda Bang, ayam katai dengan ayam serama. Nah, cerita seperti ini. Ayam serama ini adalah ayam genetik. Ayam genetik. Ayam Oke, genetik, siap. hasil persilangan ayam katai dengan segala bermacam ayam. Oke. Seperti ayam kaki tinggi. Itu pertama kali disilangkan oleh orang Kelantan Malaysia, yaitu seorang Tionghoa. Dia itu mencobalah ayam katai disilangkan dengan ayam kaki tinggi, segala macam ayam. Berpuluh-puluh tahun terbentuklah ayam serama ini. Jadi dengan ayam katai ini, dulu ayam terkecil dunia, terbantahkan setelah munculnya ayam serama. Oke, berarti ayam serama ini bisa dibilang ayam yang paling kecil di dunia. Betul, ayam terkecil dunia. Kenapa Oke. terkecil dunia? Karena dari bobotnya aja udah berbeda. Ini bobotnya itu paling berat ya, itu 5 on. 5 on doang? 5 on doang, tapi nggak nyampe. Ini sekitar paling 3 on. 3 on aja? 3 on. Wah, itu ringan banget berarti? Ringan. Oke. Dan ini pun bentuk segini
udah mentok, badannya udah segini, nggak bakal besar lagi. Nggak bakal besar lagi. bakal Nah besar perawatannya sendiri kalau untuk ayam serama ini, ayam hias lah kita bilang, Iya. ini serama itu nama komunitasnya ya? Bukan, serama ini nama ayamnya. Oh serama itu nama Kan ayamnya? ada nama kate, Siap. ayam kampung, Oh. Bangkok, segala macam. Ini serama. Oh ini seramanya, Iya, jenisnya serama. berarti serama itu, Jenis. oke siap. Ayam tuh nama ayam, Oh, iya. jenisnya serama, jadi ayam Jenisnya serama. Seperti oke itu. siap. Untuk perawatannya sendiri susah nggak sih bang? Untuk Untuk ayam perawatan serama? ini sebenarnya sama sih dengan ayam pada umumnya. Seperti kita orang-orang biasa miara ayam sama perawatannya, makannya. Mungkin kalau perawatan khususnya paling dia kandang. Kandang ya? Ya. Oke. Tempat dia di kandang itu harus tempatnya hangat, harus bersih, jaga kebersihannya agar ayam ini sehat. Kalau ayam ini sehat, kita tidak akan menggaya, seperti ini, tidak akan mau. Berarti kalau untuk dia bisa berdiri, misalnya ini kan dia seperti kontes gitu ya, Iya. Bang? Dia berdiri aja. Ini ada pelatihan khusus nggak sih, Bang? Untuk pelatihan itu sebenarnya tidak ada. Paling kita kalau ayam serama ini kan kayak ayam genetik. Dia tanpa diapa-apakan pun bodinya seperti ini. Oke. Busungan dada sampai orang bilang seperti ayam sombong, Iya, ayam benar. cacat. Ya emang seperti ini ayamnya gitu. Oke. Untuk pelatihan tidak ada. Paling kita hanya melatih gimana caranya dia tuh mau gaya dan betah di atas meja, itu aja sih. Nggak ada yang khusus sebenarnya. Nggak ada yang khusus sebenarnya. Nggak ada. Nah kembali lagi nih kayak ke komunitasnya nih, Bang. Kalau dari kegiatan komunitas ayam serama ini apa aja sih, Bang? Boleh nih ceritain sama Tribuners di rumah nih, Bang. Jadi begini, teman-teman sekalian yang mungkin selama ini sudah punya ayam serama di sekalbar ya, mungkin di Kalbar ini punya ayam serama. Ingin tahu sebenarnya ayam serama ini sudah ada komunitasnya belum sih? Iya. Kalau memang udah ada, apa sih kegiatannya? Iya, benar Sebenarnya banget. komunitasnya udah ada, kita dirikan dari tahun 18. Untuk kegiatannya itu ya mungkin sebelum adanya COVID, kita tahun yang lalu sebelum ada COVID itu sering kita ngumpul bareng, gathering Oke. tiap hari Minggu, weekend kan. Juga silaturahmi kepada teman-teman komunitas, seperti runti, segala ngumpul bareng, ngopi bareng. Kita ngobrol kekurangan ayam kita apa. Misalnya ya ayam gue nih sakit nih, obatnya apa? Disitulah letak kebersamaan ayam serama. Oke. Karena kenapa? Ayam serama ini ada slogannya. Ada slogannya. Ya, Apa itu, Bang? Berserama kita bersaudara. Berserama kita bersaudara. Ya, Oke. itu Unik banget ya. slogannya Serama Indonesia ya. Oh. Se-Indonesia. Se-Indonesia, Iya, siap. karena kenapa ayam serama inilah dan salah satunya mungkin dengan ayam serama ini kita bisa memperkuat silaturahmi dengan teman-teman gitu, dengan sering-sering kumpul. Jadi Oke. ya, ayam serama ini suka duka kita banyak dengan teman-teman ayam serama ini. Oke, apa aja bisa mungkin diceritain nih Bang sedikit tentang sukanya apa sih melihara ayam unik ini gitu? Nah, kalau sukanya mungkin gini, Mut. Kalau misalnya kita punya ayam serama nih, kita pulang kerja, Oke. ya kan capek, penat. Kita lihat ayam serama ini pas pulang kerja di rumah, penat kita hilang. Oh. Karena suka ngeliat dia gaya, kita kadang ketawa sendiri, lucu lihat ayam, Iya, ayam ini benar-benar. seperti itu. Suka dukanya seperti itu. Kalau ya dukanya terkadang kalau dia nggak mau gaya, sakit, kita bingung obatnya apa, ya kita bertanya lagi ke teman-teman, silaturahmi. Ayo, gimana ayam aku sakit nih, gimana? Apa obatnya segala macam ini nih? Ya kita inilah saling Sharing-sharing ya. Seperti itulah gunanya komunitas ayam serama. Oke, siap. Bang, kalau untuk yang se-Indonesia ini sendiri, kalau boleh tahu terbentuknya komunitas di Kalbar atau Sepontianak nih komunitasnya, Bang? Untuk sementara ini si Pontianak. Pontianak ya. Ya, Pontianak. Itu apakah memang dari pusat langsung atau memang baru terbentuk dulu baru terhubung ke pusat gitu? Kalau hanya sekedar komunitas sih kita bentuk sendiri. Oke. Nah, cuman kalau saat kita mengadakan event, kita akan lapor ke pusat karena kan sini ada presiden seramanya, ada wakil sekjennya macam ada terbentuk. Oh, siap-siap. Nah, Terbentuk jadi semua kalau ya, Bang? ada kontes ayam serama itu skala nasional, daerah, itu kita tetap laporan ke pusat seperti itu. Oh gitu, berarti tetap terstruktur dengan adanya di pusat Ya, gitu harus. juga. Oke. Kalau untuk gathering sendiri antara sesama serama se-Indonesia ini sendiri, itu ada waktu-waktunya nggak sih, Bang? Kalau gathering se-Indonesia mungkin di saat kontes aja sih. Oke, saat Saat kontes kontes. itu misalnya kita di Pontianak adakan kontes nih, kita undang para teman-teman senior-senior yang ada di Jawa, di Bandung, di Jakarta. Ya mungkin sebenarnya di serama ini kata beliau yang udah paling mengenal serama ini, sebenarnya kata senior junior itu nggak ada. Karena mungkin yang senior nih lebih dulu mengenal serama seperti itu. Jadi ya kita undang beliau,
dari Jawa yang udah kenal dengan serama, yang mungkin sering juara, ya kan, juara nasional, kita undang. Nah, disitulah bisa mengembangkan ayam serama ini lebih berkembang lebih se-Indonesia. Seperti itu. Berarti saat ini memang udah banyak di mana-mana ada gitu ya Bang? Nggak hanya ada di Kalbar aja atau di Jawa aja nggak? Berarti di se-Indonesia dia? Se-Indonesia. Nah, kebetulan kemarin kan ada kontes juga. Seperti tahun kemarin kita ngadain kontes. Kemarin kita ngadain kontes itu bekerjasama dengan Dinas Peternakan seperti itu. Dan insya Allah kalau misalnya COVID ini tidak berlanjut, atas izin Allah ya, insya Allah kalau misalnya nggak ada halangan, tahun depan 2021 kita akan ada kontes lagi. Itu di mana kontesnya bakal diadakan? Rencananya ya, ini hanya perencanaan. Ini juga akan kerjasama lagi dengan Dinas Peternakan di kantor Dinas Peternakan langsung. Oh, di kantor Dinas Peternakan di Kalbar berarti? Di Kalbar. Oke, siap. Bang, kalau untuk melihat peluang dari ayam serama ini sendiri, apa sih Bang yang menjanjikan dari komunitas ini juga dan tentunya ayam ini juga gitu? Karena ya ayam ini termasuk ayam unik gitu kan? Sebenarnya kalau keuntungan ya, kalau keuntungan kita pribadi itu kepuasan sebenarnya sih. Kalau lihat ayam serama ini kepuasan kita sendiri. Kita yang pelihara dari tetasnya ayam serama, kita lihat prosesnya dari kecil. Ayam ini kecil kan, kita sampai besar, dia makin menyombongkan diri, makin gagahkan diri, makin gaya. Itulah letak kepuasannya seperti itu. Kalau peluang bisnisnya nih Bang, ada nggak? Kalau bisnis sebenarnya saya tidak munafik sebenarnya. Kalau ayam hias ini sebenarnya dikatakan untuk bisnis bisa. Cuman kita bagi teman-teman sama Indonesia, kalau jadikan bisnis ini adalah rezeki. Itu nilai lebih bagi kita sebenarnya. Nah, seperti itu. Berarti itu disampingkan dulu, sebenarnya hobinya dulu gitu. Dulu sebenarnya. Ini sebenarnya hobi. Dari hobi itu gimana caranya kok bisa menghasilkan. Siap. Itu. Ngulik sedikit nih Bang, kalau untuk harga ayam serama ini berapa sih Bang? Satu ekornya yang udah jantan, udah ganteng kayak gini nih. Kalau ayam serama ini sebenarnya saya berpatokan apa kata senior yang di Jawa ya, mereka beliau ayam serama ini nggak ada harganya sebenarnya. Loh? Maksudnya tidak harganya seperti ini. Ini bagus, saya mau jual berapa ayam ini? Saya nggak tahu harganya berapa. Kalau saya bilang harga sekian, dia cocok, ambil. Nah, seperti itu. Tetapi contoh seperti ini ada juga kita patokan seperti ini bisa harga 3 jutaan ke atas satu ekornya. Dari 1 juta sampai 3 jutaan gitu 3 Bang? jutaan satu ekornya. Oh wow, ternyata lumayan mahal juga kalau istilahnya di dalam bisnisnya itu lumayan mahal gitu. Ada nggak sih peternak khusus untuk ayam serama di Pontianak ini sendiri Bang? Alhamdulillah kita komunitas serama Pontianak ini rata-rata sudah jadi peternak. Oh gitu. Iya. Di antara anggota-anggota udah jadi peternak gitu ya? Yang beternak ini yang bisa dikatakan benar-benar peternak ya, udah ayam banyaknya di rebannya, dia tidak ada miarah campur ayam lain, khusus serama. Khusus serama. Itu sekitar ada 7-8 orang. Oh. Ya, seperti kalau itu. Satu maksudnya dalam komunitas serama ini sendiri ada berapa banyak anggota yang tergabung? Anggota untuk sementara ini masih belasan. Siap. Itu pun yang mungkin kebanyakan teman-teman itu kesibukan dari kerja masing-masing segala macam. Ya kita ya sempatkan dirilah untuk gathering, kumpul bareng, silaturahmi. Gimana caranya kita biar caranya komunitas serama ini tidak putus. Harus selalu berkembang gimana caranya seperti itu. Bang, saya mau nanya-nanya nih terkait ayam yang ada di sini. Iya. Dia kenapa sih kalau bisa dikatakan sifatnya yang suka menyombongkan dada? Apakah memang udah terbentuk dari lahirnya seperti ini atau memang ada perawatan khusus di ayam serama ini gitu Bang? Sebenarnya ayam serama ini kan saya bilang ayamnya ayam genetik sebenarnya. Jadi ayam genetik ini dengan sendirinya di saat dia kawin, dierami dan netas, keluarlah anak ayam serama sampai besar ya seperti ini bentuknya, kita nggak apa-apain. Berarti memang langsung dari lahir udah bentuknya memang udah seperti ini gitu. Ini. Karena genetiknya pun seperti ini. Bisa kawin kan pasti ngikut induknya seperti ini. Siap. Bang, boleh nggak sih digabung ayam serama ini dengan ayam-ayam biasa? Kan kita tahu ayam-ayam biasa juga kadang ada yang lebih besar lah ukurannya. Itu boleh nggak kalau digabung-gabung kayak gitu? Kalau secara rasional ya, secara logika sebenarnya boleh sih boleh. Cuman ini kan ayam hias. Jadi ada ya maaf aja kalau seperti ayam kampung ya kan kita gabung kan beda jenisnya. Ya maka saya bilang di sini juga saya edukasi juga sebagai ketua serama kepada teman-teman di Kalbar bahwasanya ayam hias itu
nggak selamanya harus dipotong. Siap. Nggak selamanya ayam itu harus dipotong, tidak selamanya ayam itu harus disambung seperti itu. Ada juga ayam hias ini untuk dinikmati seperti itu. Nah, maka kenapa tadi Umur bilang gimana kalau kita gabung ayam lain? Kalau ayam lain, ayam ini tidak, perawatannya akan berkurang. Oh gitu. Nah, seperti itu. Sedangkan ayam ini kan kita hidupnya dia ini kan sesama jenis dia aja. Tidak gabung ayam lain. Mungkin kalau misal gabung ayam lain, mungkin kita nggak ditemukan langsung, mungkin beda kandang seperti itu. Mungkin beda kandang, dipisahin aja lebih baik gitu. Lebih baik. Okay. Bang, kalau abang sendiri nih ada berapa banyak nih mempunyai sebagai ketua komunitas Rama pastinya di Pontianak, berapa banyak sih abang punya ayam serama ini bang di rumah? Kalau di rumah saat ini ya, mungkin kalau dulu mungkin lebih banyak, mungkin saat ini karena terkadang kan kita suka dukanya seperti ini teman-teman. Kalau serama ini kena musim penyakit, udah sakit itu banyak mati terkadang ayam serama. Kita udah coba obati segala macam, anjuran, kita tanya sama senior obatnya apa, kita ikuti prosedurnya. Tapi yang nama ayam serama ini kan kita tahu ini ayamnya ayam hidup, bernyawa. Siap. Terkadang aja kita malam-malam lihat kandang, buka kandang, oh ayam ini gaya. Ternyata besok pagi kita buka kandang udah mati terkapar, kita nggak ada yang tahu ini ayam hidup kan bernyawa seperti itu. Ada perawatan khusus nggak sih bang bagi ayam serama ini sendiri? Perawatannya paling kita mandiin. Oh itu harus dimandiin? Ya. Mandiin. Ya sebenarnya ayam ini kan sebenarnya ayam hias. Gimana caranya seperti merah kucing. Ya, disayang, dielus, dimandiin juga. Itu bilang perawatan seperti itu aja sebenarnya. Gimana caranya kita berinteraksi dengan ayam ini. Siap. Makanya ayam ini kita kasih nama seperti merah kucing. Ini namanya snack. Ini namanya snack. Snack. Kenapa milih nama snack nih bang? Ya tahu mungkin kepikiran saya mungkin dari matanya itu tajam. Seperti snack itu seperti ular, mungkin seperti itu. Siap. Terkadang tanpa kita lihat snack, dia kadang nyaut tapi dia ngeliat kita gitu, ayam ngeliat kita, dia tahu namanya snack karena dari kecil. Wah dia lihat saya nih bang? Ya bisa jadi, mungkin dia suka sama mungkin bagaimana? Waduh, ada ayamnya suka nih sama manusia, gimana nih teman-teman Tribuners? Nah bang, kalau misalnya saya mau nyentuh ayam ini, apakah dia mau nggak sih kayak matuk gitu? Kalau ayam ini kenapa saya bilang ayam serama ini ayam unik? Dia selain unik itu temperamen ayam ini itu jinak, ayam itu tenang. Berarti boleh nih saya tes? Boleh. Tapi apa nggak harus dampingi saya nih? Iya. Bismillah teman-teman. Saya sebenarnya agak takut, tapi karena ini demi kalian semua untuk memastikan bahwa ayam ini jinak dan bisa dipegang ya bang, nggak lasak kayak. Kamu biasa megang kucing kan? Suka ngelus kucing nggak? Iya benar. Iya sama, ini suka dilus aja. Boleh kita pegang nih? Boleh silakan. Enggak apa-apa. Tuh, dia suka dilus aja, dilus. Aman juga. Jalan deh dia. Dia pandai ternyata. Nah berarti keunikannya itu bang, dia kan tadi kayak menurunkan sayap-sayap apa ya dibilang bulu-bulunya gitu. Nah kalau dinaikin gini ada nggak arti-artinya lambang-lambang di tubuh dia nih? Kalau dia lagi naik apa, lagi turun itu gimana gitu? Inilah keunikan ayam ini. Kenapa kita tidak bisa melihat secara keseluruhan? Kadang ayam ini maunya gaya, terkadang mau enggak. Makanya kalau ayam serama ini kita jangan seperti ayamnya harus ikut kita. Seperti itu. Jangan ayam yang ngikut kita. Tapi gimana kita harus ikutin dia. Maunya dia apa? Gitu. Seperti itu. Gue maunya gaya. Kita harus buat dia seperti gaya. Seperti itu. Itulah ayam serama ini. Bang, kalau misalnya tiap pagi ada nggak perawatan atau treatment khusus, misalnya kayak harus dijemur atau harus di? Betul. Ayam ini kalau kita, ya malu lah kita kayak seperti saya pribadi kan saya sedang kerja. Pergi kerja pagi, pulang sore. Kan nggak sempat. Kalau sore hari Minggu. Minggu itu saya sempatkan untuk bersihkan kandang, jemur ayam. Seperti manusia, saya jemur terik pada hari pagi itu kan di bawah jam 9 ayamnya sehat. Sehat dia ya. Berarti itu harus setiap hari ke bang? Atau memang? Enggak tiap hari, sesempat kita aja. Tapi kalau bisa dijemur gitu. Iya, bisa dijemur. Nah bang, masih banyak lagi nih pertanyaan kita. Jadi kita bakal break iklan dulu nih. Siap. Jadi teman-teman jangan kemana karena bakal banyak lagi keunikan dari ayam serama. Tetap di Tribun Pontianak ya.